warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak semuanya? Baik, Pak. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, kemarin kita membahas tentang apa? Aku tadi kayak Apa materi kita kemarin? perilaku Perilaku bertemu dan berjalan. Sudah paham ya dengan materi itu ya? Hari ini kita akan membahas tentang iman, kodo dan qadar. Artinya tidak asing bagi kita. Bapak ingin uji pengetahuan kalian terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu iman, kodo dan qadar secara disingkat saja? percaya pada Allah dan Qadar. Pasti tidak. Iman kan artinya percaya. Ya. Nah, kalau dan Qadar itu maksudnya itu takdir yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan takdir yang bisa diubah. Ya. Berarti iman itu Percaya meyakini, atau mempercayai. ya, mempercayai takdir Allah. Itu penting. Baik. Yang pertama, pengertian iman pada qadar dan qadar yaitu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Orang yang beriman yaitu orang yang meyakini. Berarti ia percaya atau yakin terhadap qadar dan qadar. Itu meyakini ketentuan yang telah Allah tetapkan sebelum manusia hidup di dunia ini. Qadar dan qadar merupakan ketetapan Allah yang wajib kita terima sebagai hambanya. Karena yang berkuasa atas hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ciri-ciri beriman pada qadar dan qadar. Yang pertama yaitu semua yang terjadi pada dirinya selalu diterima. Misalkan kita pada hari ini kita sebut saja kita sedang sial, kita ditabrak oleh orang. Ya mungkin kita juga tidak menghendaki hal itu terjadi, tapi itulah ketetapan Allah terhadap kita pada hari ini. Kita tertabrak, maka yang harus kita lakukan yaitu menerima apa yang telah terjadi tersebut, karena hal itu sudah ditetapkan Allah. Yang kedua, bersabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di waktu sekarang, mungkin ada yang belum sempro, ada yang sudah ingin sempro. Itu juga ujian bagi kita. Kenapa? Teman kita cepat, tetapi kita belum. Kita kuncinya harus bersabar dan tetap melaksanakan apa yang telah kita dihadapkan kepada kita. Yang ketiga yaitu tidak mengeluh dan putus asa. Kita tentunya ketika mendapat cobaan, kita tidak boleh mengeluh dan putus asa. Dikarenakan mungkin jika kita mengeluh kenapa hari ini begitu buruk, maka mungkin kita tidak akan bisa melewati hari ini dan melanjutkan hari esok. Karena kita harus melewati hari ini dengan menerima apapun hal yang terjadi pada hari ini. Tidak boleh mengeluh dan tidak boleh putus asa. Karena itu juga tidak baik untuk diri kita sendiri. Kemudian tidak takabur dan sombong. Ini sudah jelas bahwa Allah juga tidak menyukai orang yang takabur dan sombong. Bagaimana jika kita mendapat cobaan dari Allah SWT, mungkin kita meremeh-remehkan gitu.
sekedar cobaan gini kita remehkan. Padahal kita setiap harinya mungkin ada yang cobaannya lebih besar, yang mungkin dapat kita lihat yang berbeda dari kita. Yang kelima yaitu selalu optimis. Kita sebagai manusia mestinya harus selalu optimis terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi hari ini, hari esok. Mestinya kita harus berpikir positif apa yang akan terjadi ke depannya, mungkin hal-hal yang baik. Ya. Kemudian tawakal dan berdoa kepada Allah. Sudah pasti karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita sudah diwajibkan beribadah kepada Allah, bertawakal, berdoa pada setiap harinya. Makanya kita sholat 5 waktu. Yang ketujuh, tidak meminta pertolongan pada selain Allah. Yang pastinya jika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti kita syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Jadi yang jelas, apapun masalah yang kita dapat pada hari itu, mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah dapat mengubah keadaan kita, yang mana keadaan itu mungkin sulit diterima bagi kita. Masuk ke kata qadar, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya ukuran atau memutuskan suatu perkara. Qadar menurut sejarah yaitu yang terjadi pada manusia sesuai dengan batas yang telah ditentukan sejak zaman azali. Ada yang tahu itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum manusia diciptakan. Jadi Allah itu sudah menetapkan ketetapannya, memutuskan qadar ini sebelum manusia itu ada di dunia ini. Jadi sudah ada ketetapan sebelum kita hidup. Kemudian ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa bisa kita hindari meskipun dengan usaha yang keras. Takdir ini seperti usia, kelahiran, dan kematian. Takdir mubram atau merupakan takdir yang tidak melibatkan makhluknya dalam menetapkan qadar ini. Artinya takdir ini tidak dapat berubah dengan usaha apapun. Jadi takdir ini adalah takdir yang kita tidak bisa ubah, yang mana takdir ini diputuskan oleh Allah langsung. Seperti usia, kelahiran, kematian, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir di dunia ini. Dan hal itu tidak mungkin kita bisa hindari, tidak mungkin bisa kita ubah, karena dengan sekeras apapun itu adalah urusan Allah dan tidak bisa dicampuri oleh umat makhluknya. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang dapat diubah oleh manusia melalui usaha jika Allah izinkan. Kuncinya adalah Allah mengizinkan. Tidak ada yang tidak dapat terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu terjadi, walaupun itu takdir. Takdir mu'alaq merupakan takdir yang melibatkan makhluknya dalam menetapkan qadar. Misalnya seorang yang tadinya bodoh karena rajin belajar dan giat tekun, kemudian menjadi pandai. Maksudnya di sini takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa kita ubah. Bukan semestinya kita tahu pasti itu bisa diubah, tapi jika Allah mengizinkan, dengan kita berusaha keras, berikhtiar kepada Allah, mungkin Allah bisa membantu kita untuk mengubah takdir tersebut. Intinya dari kehendak diri itu sendiri. Jika orang itu mau berusaha, mungkin Allah akan membantu untuk mengubah takdirnya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Allah tidak akan mengubah takdir suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah dirinya sendiri. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mau ada yang ingin ditanyakan tentang takdir dan qadar? Tidak, Pak. Tidak. Ya, selanjutnya Bapak ingin kalian berdiri berpasang-pasangan
Ayo maju ke depan. Sama Cindy. sini tidak, Pak. Ya, Sama sini berhadapan. tidak. Coba cewek tidak. Ya, di sini aja. Kita licin. Nanti akan berganti pasang. Ah, jangan. Berhadapan. Baris. Ya. Ya, dikarenakan pada pembelajaran hari ini strategi yang kita gunakan adalah bambu dancing. Jadi Bapak ini kali semuanya, anak-anak semuanya berdiskusi tentang materi yang sudah kita bahas barusan. Saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan, apa yang ditanyakan, tanyakan kepada teman. Dalam waktu 2 menit nanti ganti pasangannya dengan arah jari-jari ke sebelah kanan. Dan yang sebelah sini nanti dapat yang dulu. Ya, satu kan ke sini. Nanti Cindy sama ini, Ika, Ayu sama ini. Tidak sih. Ade kegeser ke kanan kan? Ya, enggak geser aja kita dapat pasangan. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan diskusikan materi kita. Itu baik. Tahu. Tanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada temannya. Tidak, itu tidak lama lagi. Tahu nggak? Semester itu. Jadi silakan tanya kepada temannya. Ya, sekarang udah ganti pasangan, putar. Nah, ya, sampaikan informasi yang sudah didiskusikan ke teman yang tadi. Baik, sudah. Ya, Pak. Ya, silakan kembali pertanyaan. Ya, baik. Pastinya semua anak-anak sudah berdiskusi ya, sudah mendapat pengetahuan dari teman-temannya tadi. Sudah ada ini. Nah, sekarang kita akan memasuki kuis. Kita bentuk 3 kelompok saja. Fitri dan Ike kelompok 1, Ade dan Rama kelompok 2, sedangkan Ayu dan Cindy kelompok 3. Dan Bapak ini masing-masing nama kelompoknya diberi nama buah. Kelompok 1 buah apa? Apel. Kelompok 2 Pisang, rambutan. ayo, tunjukkan nama pisang. Pisang. Salah satu. Pisang, Pak. Ya, pisang. Kelompok 3 durian. Kelompok 1 apel, kelompok 2 pisang, kelompok 3 durian. Ya, sudah tahu nama kelompoknya masing-masing ya. Dan sudah berdiskusi juga dengan teman-temannya. Nah, sekarang dari hasil diskusi tersebut, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan nanti ada rewardnya. Pertanyaan pertama yaitu, takdir Allah yang melibatkan makhluk dalam menetapkan keputusannya adalah A. Takdir, B. Mubram, C. Mu'alaf, D. Nasib.
Ya, kelompok pisang. Tadi. Oh, ya. Ulang yang kali. Kami. Ya. 1, 2, 3. Pisang. Tadi. Salah. Ya, kelompok durian. Oh. Ya. Malah. Ya, selamat kelompok 3 dapat poin 100. Nanti Bapak akan menotolkan poinnya. Pertanyaan kedua. Ini mudah. Apabila seorang kena musibah, maka diperintahkan untuk membaca A. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, B. Syahadat, C. Sholawat, D. Tasbih dan tahmid. 1, 2, 3. Ya, kelompok apel dapat 100. Baik, pertanyaan selanjutnya. Beriman kepada qadar dan qadar adalah bagian dari A. 5 rukun Islam, B. 6 rukun iman, C. 7 pilar iman, D. 4 pilar Islam. 1, turun dulu. 1, 2, 3. Kelompok apel. Ya. Kelompok apel dapat 100 poin lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar dalam Islam? A. Beriman kepada Allah, B. Rukun iman ke-6, C. Ketentuan dan takdir Allah, D. Menjalani ibadah wajib. Loh. Sabar ya kelompok pisang. 1, 2, 3. Baik, kelompok durian. Ya, kelompok durian dapat 100 poin. Ya, silakan masuk. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang menentukan qada dan qadar? A. Manusia, B. Para malaikat, C. Allah Subhanahu wa taala, D. Ulama. Ini gabung ke kelompok ini durian. Nanti kan gabung ke kelompok pisang. Ya, mereka ya. Sampai cepat ya jawab. 1, turun dulu. Tidak bergerak. 1, 2, 3. Ya, kelompok pisang. Allah. Ya, benar. Kelompok pisang dapat 100 poin. Ya, karena kelompok apel dan pisang poinnya sama, kita apel dulu. Oh iya, salah. Ya, dikarenakan kelompok apel dan durian masih poinnya sama, 200. Kita beri pertanyaan lagi. Beriman kepada qada dan qadar menunjukkan bahwa seorang muslim itu A. Mengikuti hukum-hukum negara, B. Menerima dan berserah diri kepada keputusan Allah, C. Menentukan nasib sendiri,
D. Menghindari perang. Hah? Satu, dua, tiga. Aku tadi. Kelompok durian. Menerima ketetapan Allah. Ya, menerima dan berserah diri pada Allah. Ya, kita cukupkan. Kelompok durian mendapat 300 poin. Kelompok pisang dapat 100 poin. Dan kelompok apel dapat 200 poin. Juara satunya adalah kelompok durian. Ya, silakan kelompok durian perwakilannya. Bapak masih ada yang lagi. Bapak butuh satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Maju ke depan satu orang yang mau tentang beriman kepada pada dan pada. Ayo, satu orang aja. Ayo, jelasin materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ayo, sini maju. Ayo, ayo sini. Ya siapa? Saya Pak Ade, silakan. Simpulkan materi kita yang sudah kita bahas hari ini. Oke, di sini saya akan menyimpulkan teman-teman, kalau bodoh itu yang tidak bisa diubah seperti kematian, musibah dan yang lain-lain. Nah, kalau yang qadar itu yang bisa diubah seperti kita merubah takdir, itu caranya dengan bekerja keras, kan bersungguh-sungguh. Ya. Itulah. Berapa? Ya, saya ambil. Rewardnya ada. Wih, ya, beriman kepada qadar dan qadar yaitu kita meyakini ketetapan Allah. Iman pada qadar yaitu takdir yang tidak bisa manusia ubah, seperti kelahiran, kematian, dan usia. Sedangkan takdir qadar yaitu yang bisa kita ubah dengan cara berdoa, beribadah kepada Allah, bekerja keras. Asal ada niat dari kita, mungkin Allah akan membantu mengubah keadaan tersebut. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Bapak harap semuanya mengerti kan? Ya, materi minggu depan kerjakan soal di halaman 146. Minggu depan kita akan bahas dan kita akan nilai. Ya, Pak. Ya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca